Yo, selamat siang. Kembali lagi bersama kita Palembang Subkultur. Yeah. Kamu tahu lah ya, di belakang kita nih apa nih? Apa nih? Apa? Coba. Ini landmark kota Palembang. Apa? Bukan Golden Gate ya? Bukan. Bukan Brooklyn Bridge nih. Ini Palembang. Oke, Jembatan Ampera. Jembatan Ampera. Sebelah kiri kita nih mungkin sudah sering ya kita kontenin. Sudah jangan muntah-muntah ya. Selamat datang Jim. Wah, di Palembang kembali, dan dia juga baru berapa hari ya di Palembang ya? Udah semingguan lah, Le. Semingguan ya? Kurang lebih semingguan. Jadi banyak kabar-kabar menarik dari Jim Rock ya. Mungkin kalau kemarin itu kita bahas habis dari Amerika ya. Jadi yang nggak taunya tiba-tiba buatlah status di Instagram, dan ternyata yang ada di depan kita nih, ada buku nih. Nah, mungkin kalian bisa lihat nih. Judulnya Musafir di Tanah Hindustan. Iya, Le. Namaste. Benar nggak? Benar ya. Selamat datang apa ya, Namaste. Ya, Namaste India. Yes, gitu. Jadi luar biasa lah ya si Jim Rock ya. Sudah banyak beberapa negara yang sudah dikunjungi. Belum banyak, Le. Nah, ternyata kalau saya lihat ini, Le, sebenarnya sih ya sudah setengah ya aku baca lah ya. Oke. Karena bacanya malam, ngantuk. Nah, jadi bisa diceritain nggak, Le? Jadi kita bahas tentang bedah buku hasil lah ya. karya ya, mungkin lah ya, hasil karya Jim Rock lah ya, bedah buku Musafir di Tanah Hindustan lah ya. Ini kenapa lah ya, kalau dari Hindustan udah pasti tahu lah India ya, nggak mungkin daerah lain. Nah, jadi dari sekian banyak negara ini kenapa memilih India ini, Le, hingga jadi buku seperti ini? Sebelumnya terima kasih nih udah diajak untuk kesekian kalinya di channel ini. Dan ini tempatnya sangat asik ya, di pinggiran Sungai Musi ya, di kota Palembang. Kenapa saya menulis cerita pengalaman sewaktu di India menjadi buku ya? Karena ada beberapa negara lain juga saya kunjungi tapi tidak saya tulis menjadi buku ya. Alasannya India itu salah satu tempat negara yang bagi saya tidak terlupakan ya. Baik kegilaannya, semrawutnya, kotornya, uniknya, dan berbagai macam plus minusnya, Le. Itu. Jadi waktu itu aku hampir 1 bulan, Le, dan benar-benar keliling mulai dari Kalkuta ya, ke Varanasi, sampai ke atas ke Kashmir, terus saya turun lagi. Jadi aku pernah ketemu orang India di Kamboja. Ketika aku ngobrol, aku sudah kesini sini, dan dia bilang saya sendiri yang orang India tuh belum pernah keliling India kayak kamu. Gitu. Nah itu ya, jadi awalnya kenapa aku mau ke India nih ya, karena aku senang The Beatles ya. Jadi waktu kecil tuh The Beatles, aku pernah baca bukunya. Beatles tuh pernah ke India gitu ya. Terus ya film-film laga produksi India tuh, kalau zaman aku kecil kan Amitabh Bachchan gitu ya. Seru lah ya. Dan ya terus ya aku ngeliat setelah dewasa, ngeliat karya-karya foto Steve McCurry, makin terpanggil lah untuk ke India. Dan ya, akhirnya ya di tahun 2016 aku ke India. Dan itu pengalaman ya kayak aku bilang tadi, pengalaman campur aduk ya. Ada yang seru, ada yang bikin muak. Ada macam lainnya lah pokoknya. Tapi ya India seru lah, bagi aku seru untuk didatangin. Nah, Le, jadi ini iklan ya. Pakai backsound ketek. Orang Palembang bilangnya ketek itu untuk perahu apa sih? Tapi bukan ketiak. Ketek. Nah, Le, ini kan menulis nih, Le. Masuk kategori menulis lah ya. Nah, itu apa sudah jadi hobi sekian lama apa gimana? Padahal fotografer nih aslinya kan. Jadi gini, Le.
dulu kan aku kecil kan di Jakarta ya. Rumah nenek itu kan di sebelah rumah, kurang lebih 10 menit lah jalan kaki ya. Rumah nenek ya. Saat itu tuh kalau misalnya kita habis berlibur kan kita pulang sekolah, kita disuruh menulis pengalaman berlibur ya. Oh iya, mengarang ya? Mengarang bebas. Pengalaman berlibur ke rumah nenek atau apa. Iya. Sebenarnya jujur menulis itu suatu hal yang sangat-sangat tidak aku suka. Karena ya itu tadi, berlibur ke rumah nenek, sementara nenek aku kan rumahnya deket, Le. Gimana mau, kalau orang lain kan misalnya liburan ke Jogja, ke Bandung atau jauh kemana ya. Sedangkan nenek aku tuh tinggalnya deket. Jadi ya menulis itu suatu hal yang sangat-sangat tidak aku suka. Pas kerja di Batavia Air tuh, Le, ada teman dari Jawa Pos. Dia itu yang megang majalah Batavia Air. Suatu hari aku bukan disuruh sih, aku menawarkan diri menjadi menulis jurnal musik rock lah, kira-kira lebih gitu. Dan ketika sudah jadi, temanku bilang, ini nulis apa sih Jim gitu? Ini kamu apa yang mau kamu tulis gitu? Itu memang hancur ya. Nah dari beliau itulah, namanya Ocha. Ocha itu akhirnya mengasih tips dan trik untuk menulis 5W1H itu ya. Kalau jurnalis dan seperti itu. Dari situlah aku waktu itu masih zamannya ngeblog ya, orang ngeblog. Aku senang baca blog dan akhirnya tertarik untuk mereview misalnya film, perjalananku, terus ya dan lain-lain gitu. Jadi ya di tahun 2010 baru aku mulai ya mencoba menulis lah gitu ya. Iya. Nah, ini kan kalau orang lihat kalau mau baca buku kan biasanya terpancing di judul sama cover lah ya. Nah, ini pertanyaan, Le. Sebenarnya udah aku tanya kemarin, cuman belum jawab nih. Jadi ini kenapa namanya nggak Jimmy lah ya, Jimmy Budiman kan namanya, atau Jim Rock lah ya. Tapi kenapa Musafir di Tanah Hindustan, dan satu lagi nih, ini ada nih Jimmy Budiman. Maksud aku, kenapa nggak Jimmy Budiman di Tanah Hindustan gitu? Dan satu lagi, ini kenapa covernya nih orang ini? Kenapa nggak dia kan? Jadi judulnya itu awalnya tuh Musafir Rock and Roll di Tanah Hindustan lah. Awalnya tuh, tapi dengan pertimbangan tim akhirnya kami memilih nama Musafir ini lah. Nama Musafir ini awalnya pun fotonya pun bukan ini. Setelah kita menawarkan beberapa opsi foto lainnya, akhirnya dipilihlah foto ini gitu ya. Kalau misalnya ditulis Jimmy Budiman di Tanah Hindustan, jelek lah ya, terlalu kurang seru lah. Kurang seru ya. Nah, kalau aku baca ini kayaknya si foto si ini ya. Ini foto waktu aku di Jaisalmer, Le. Ini gurun di India yang mau menuju ke Pakistan. Bukan ya? Bukan. Ini menuju Pakistan ini. Gurun ini. Oh, gitu. Nah, jadi yang di dalam buku ini juga ada apa sih? Selain dari tulisan juga ada beberapa foto lah ya. Tapi sebelumnya ada juga pertanyaan situ. Maksudku ini kan kalau dari isinya ini sampai berapa lama nih? 220 ya? 200 berapa? Ya, 224 lah ya totalnya. 224. Nah, bisa nggak ceritain pengalaman menarik yang ada di sana kayak gitu di isi buku ini? Ya kayak aku bilang tadi lah ya, di India itu ya dari gado-gado lah ya, dari hal-hal seru, hal-hal yang kegilaan ya, semrawutnya, bising klakson dan jorok dan unik dan lain-lain itu. Ada semua itu India gitu lah. Jadi kalau misalnya, jadi gini, kalau menurut aku ya India ini cocok untuk orang yang tahan banting lah. Ketika kalian tidak menyukai kesemrawutan, kegilaan, berisik, jorok, lebih baik jangan ke India gitu. Tapi itu di wilayah kota itu? Hampir semua, Le. Hampir semua rata-rata ya? Kecuali kalau ini menurut aku ya, di daerah-daerah wilayah Kristen, kayak daerah Goa ataupun di di daerah utara tuh ya, aku lupa ya. Mungkin lihat. Enggak, aku di sini enggak. Udah dicantumin. Kunjungan ke selanjutnya ke daerah apa ya, aku lupa. Itu daerah Kristen tuh umumnya bersih lah. Bersih. Ini
Ya apa ya? Ini pengalaman pribadi teman-teman dan berbeda dengan wilayah misalnya kayak yang mayoritas Hindu ataupun mayoritas Muslim. Ini menurut aku ya pengalaman aku ya. Wilayah Kristen tuh umumnya lebih bersih kalau menurut aku ya. Apa sih nama daerah tuh di daerah atas tuh? Lupa aku ya. Sebutannya daerah atas ya? Di utara. Jadi ada satu negara bagian itu yang sempat jadi ibu kota, kan mereka dijajah Inggris ya. Ketika musim panas orang-orang Inggris ini memilih kota tersebut sebagai ibu kota penggantinya untuk sementara kurang lebih gitu. Apa sih aku lupa, aduh. Gitulah. Mungkin ada yang tahu lah ya nanti. Nanti kalau aku ingat aku sebutlah namanya. Ya. Nah ini dari beberapa perjalanan ini kan ada ya istilahnya tuh per titik ya. Kabupaten apa Le? Sebutannya? Mungkin provinsi ya. Provinsi ya? Calcutta, Varanasi, Agra, Jodhpur, Jaisalmer. Masih banyak nih. Jaipur. New Delhi lah segala macam. Nah maksudnya ini berapa lama sih perjalanan kayak gini ini dijalanin? Hampir sebulan Le, 28 hari. 28 hari? Totalnya. Nah, yang hampir bisa bahasa India tuh Le. Serius? Nilai positifnya lah ya. Dapat gini ya. Nah, maksudnya itu pun juga belum married ya? Waktu itu belum ya? Berarti kalau aku baca nih ada juga tertarik. Nah, ini apa tuh istilahnya? Ya ini kan berkesan lah ya. Maksudnya ada suka duka lah ya, maksudnya ada nggak kesulitannya apa aja di situ? Kesulitannya aku paling makanan Le. Makanan? Karena aku tuh orang yang aku tahu nih makanannya nasi sama telur. Kesulitannya itu Le. Jadi aku itu ya karena aku besar di Sumatera ya. Aku tuh ya masuknya makan makanan kayak kuliner Palembang ya. Nah, masakan Padang itu aku favoritnya nasi Padang. Kalaupun kuliner di seberang maksudnya di tanah Jawa ya kayak makanan orang Betawi, orang Sunda itu Jawa masih masuk lah. Tapi kalau makanan luar negeri ini umumnya aku sangat kesulitan Le. Terutama India. Karena kalau aku pribadi ya, ini untuk teman-teman ya, India itu tidak seburuk yang suka kita lihat di TikTok ya, misalnya orang masak pakai garu-garu pantat atau apa. Aku selama 4 kali atau 5 kali ke India belum pernah ngeliat itu Le. Belum lihat ya. Cuman yang permasalahannya adalah rasa, bukan masalah jorok atau bersih ya. Ini adalah rasa yang itu ya bagi aku sangat aneh Le. Itu yang jadi kalau kesulitan terbesar aku di sana adalah masalah makanan. Jadi makannya ketika pulang badan makin habis lah Le, makin kurus lah pokoknya gitu Le. Karena ya itu aku sangat-sangat aneh lah ya. Aneh ya? Kurang lebih gitu. Kalau masalah lain tidak ada masalah. Nah jadi kalau selain makanan lah ya, di situ kan kulturnya banyak lah ya, kayak dibilang tadi tuh. Seperti apa sih budaya-budaya di situ? Selain makanan kayak gitu. Jadi India itu kurang lebih seperti Indonesia lah ya. Budaya di Sumatera Utara kan beda dengan di Solo lah ya. Budaya di Ambon beda dengan Palembang. Mereka pun beragam. Beragam. Konon mereka punya sekian ribu bahasa daerah gitu lah. Dan beberapa agama besar di dunia ini pun berasal dari sana ya. Kayak Hindu, Buddha, Sikh. Sikh ya. Jadi saya pernah dengar itu. India tuh sangat unik dari peradabannya, peninggalan sejarah maupun budayanya. Itu tuh memang sangat cocok untuk orang-orang yang tertarik dengan seni budaya ya. Kok India orang-orang yang unik lah, senang dengan hal unik tuh memang menurut aku memang tempatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya diajak orang ngobrol ya, di mana sih tempat menarik selama aku motret ya? Aku selalu bilang India, terutama di Sungai Gangga ya. Dibanding aku ke Eropa atau Amerika tuh aku kurang berkesan lah. Ya, India bagi aku terbaik ya untuk urusan foto ya, bukan urusan makanan ya. Dari urusan sekian tempat itu Gangga itu yang ini. Menurut aku Gangga yang terbaik ya. Kalau dilihat dari dalam buku ini kan ada foto-foto nih ya. Kita lihat ini salah satunya nih. Nah, Taj Mahal.
Emang mahal ini, Le, tiket masuknya, Le. Iya? Berapa tuh? Kalau lokal itu mungkin sekitar, aku lupa ya, kurang lebih sekitar Rp20.000 lah, kurang lebih ya. Rp1 berapa sekarang? Aku lupa ya. Lupa ya? Kalau orang asing itu sekitar Rp400.000. Rp100.000 ya? Perbandingannya gila kan? Iya. Jauh, makanya benar-benar mahal sih ini Taj Mahal ini. Jadi dari kata-kata ini artinya memang mahal ya? Apa yang ada di dalam ini? Jadi Taj Mahal ini makam, Le. Oke. Banyak orang yang keliru Taj Mahal ini masjid, sebenarnya salah. Oke. Itu informasi yang salah. Jadi Kekaisaran Mughal, rajanya kemudian saat istri ke berapa ya? Iya, aku pernah baca itu. Istri ke-9 atau istri berapa lah gitu ya. Meninggal ya. Mumtaz, siapa ya namanya, lupa gue. Meninggal. Kemudian beliau saking cintanya itu mendirikanlah bangunan. Bangunan untuk makam si istri tercinta ini, si Taj Mahal. Tapi di kanan kirinya ini, Le, itu ada masjid, memang benar. Ada masjid, tapi kalau bangunan utama itu adalah makam, bukan masjid. Salah. Jadi orang kalau misalnya banyak info yang beredar itu Taj Mahal itu masjid, itu salah. Ya? Taj Mahal itu adalah makam. Kayak itu, Le. Iya. Nah, terus ini kenapa ada nggak rencana selain nulis buku ini diterbitin buku foto kayak gitu? Awalnya tuh justru aku pengen bikin buku foto, Le. Jadi ketika jalan dari awal mula kan aku jalan ke luar negeri itu baru lah, 2010-an lah kurang lebih ya. Ya salah standar Singapura, Malaysia, kemudian Thailand dan ke sana sini lah. Satu daratan lah ya. Semakin banyak terkumpul foto, Le. Terusnya aku kemudian kepikiran untuk bikin buku foto lah, Le. Bikin buku foto, tapi waktu itu aku pengen bikin buku foto tentang masyarakat Asia, judulnya Portrait of Asia ya. Portrait of Asia. Tapi semakin banyak foto yang terkumpul, semakin merasa kurang, Le. Karena dari sekian perjalanan aku ini, aku belum pernah ke Timur Tengah, Le. Jadi kayaknya aku pernah ke Jepang, aku ke Cina dan lain-lain, tapi kalau rasanya belum ke Timur Tengah tuh, kalau kita bicara tentang Asia, kayaknya ada satu yang kurang, Le. Kurang lebih. Jadi ya untuk saat ini masih dipending lah ya, dan akhirnya malah keluar buku ini, Le. Buku ini ya duluan ya. Nah, Le, di sini kan banyak kawan-kawan juga mungkin tertarik dengan kisah perjalanannya lah ya. Yang pasti istilahnya survive lah ya. Gimana lah survive untuk ke suatu negara itu terus ya bukan hanya 2-3 hari lah ya, kayak kita mau ngeliput atau apalah buat kisah menarik di situ. Survive-nya seperti apa lah? Jadi basicnya karena punk ya. Kan pangan biasa ya, gitu lah ya. Jadi ya karena kenal di kehidupan ini, kehidupan teman-teman ya, berteman dengan teman-teman punk ini, kita tuh biasa hidup bisa dibilang yang tidak nyaman lah ya. Maksudnya di bawah standar ya? Mewah lah ya. Misalnya kita main kemana, misalnya kita mau tidur dimanapun ya bisa aja gitu ya. Misalnya ada terminal, ada stasiun dan lain-lain. Dan itu aku praktekkan, Le, di saat traveling gitu. Jadi saat traveling ini kenapa murah? Salah satunya ya gaya hidup lah ya. Gaya hidup yang ya aku bukan tidur di hotel mewah gitu loh. Jadi kadang aku tidur di stasiun, bandara dan lain-lain. Dan satu lagi, Le, di backpacker itu ada komunitas couchsurfing. Couchsurfing itu kayak medsosnya para backpacker. Forum lah ya. Jadi ketika misalnya aku mau ke Thailand atau kemana, aku kirim message, nantinya masuk ke negara itu, para member di Thailand, dan kemudian mereka lihat profil kita, misalnya si Jimmy mau datang di tanggal 1 Januari sampai 5 Januari misalnya gitu ya. Dan ketika mereka senang sama profil kita, mereka bakal menampung. Nah, si couchsurfing ini salah satu yang bikin perjalanan jadi lebih murah. Selain kalau misalnya aku juga kalau misalnya harus penginapan berbayar, ya aku nginep di hostel lah ya, bukan bintang 4 lah gitu. Kurang lebih gitu. Tapi harus di manage lah ya. Maksudnya sebelum kita ke lokasi itu lah ya. Yang jelas ya inilah. Karena aku kan
perjalanan mandiri ya, bukan lewat travel agent. Jadi aku biasanya sebelum pergi itu survei dulu, Le. Survei. Misalnya kayak aku ke India yang pertama kali itu, aku landing di mana, terus mau ke kota mana aja, aku udah lihat peta lah, dan pulang dari titik mana gitu. Jadi sudah dipelajarin lah, Le. Nah, istilahnya nggak ngasal-ngasal juga. Nggak. Tetap ada survei. Ini seperti ini. Kita harus tetap punya data tentang negara setempat lah, kurang lebih gitu. Ya, jadi nggak harus terkait duit lah ya. Jadi ada semacam minutes waktu biar itu tidak ya maksudnya teratur lah kayak gitu kan. Jadi kapan pas pergi, terus baliknya kapan kayak gitu. Nyale, ini kan ada menerbitkan buku India ini. Nah, mungkin dari sekian banyak tempat di India ini pasti ada yang belum terjamah lah ya. Banyak, Le. Nah, maksudnya tuh ada nggak lanjutan dari buku ini lagi khusus India ini? Mungkin aja, Le, ya, karena abis ini nih aku pernah sama istri ke sana, Le, berdua gitu, Le, ya. Jadi setelah perjalanan single waktu itu. Jadi mungkin atau mungkin juga buku Indianya dalam bentuk foto, karena fotoku sangat banyak, Le. Jadi kalau misalnya ada yang penerbit yang tertarik untuk mendanai, ya kenapa tidak, atau ada teman-teman yang mau mendanai ya boleh gitu. Boleh, karena sangat banyak, Le. Aku kesana tuh kan 4 atau 5 kali, dan memang aku mungkin sedikit berbeda dengan orang yang biasanya kalau misalnya ke India tuh New Delhi, Jaipur, Agra cuman lihat Taj Mahal gitu ya. Kalau aku kan benar-benar keliling, Le. Jadi stok fotonya sangat banyak. Banyak ya. Nah, ini pasti penasaran kan, makin kesini makin apa tuh ceritanya nih? Ya saya juga ada cerita ini. Sebenarnya ada yang mau tanyain, cuman rasanya panjang juga nih kalau cerita-cerita menarik sekali ya. Ada yang bercinta lah, entah apa. Cuman penasaran kan, biar dia penasaran. langsung, bercinta langsung nih, dia langsung di garis bawahin nih langsung nih. Tapi biar kalian penasaran, ini dijual kan? Jual, bisa dapetin di mana ya? Ini bisa didapatkan di Pat Media ya. Pat Media itu penerbit di Surabaya. Kalian nanti bisa lihat di link deskripsi. Kalian bisa kontak Instagram mereka. Dan ya saya juga terima kasih lah untuk Pat Media yang sudah mau menerbitkan karya pertama aku ini. Oke. Jadi ini sangat luar biasa lah ya. Selain kita keliling-keliling dunia, ada peninggalannya ini. Dan juga mungkin kata si Jimmy nih, biar keturunannya anak-anaknya. Itu semacam apa ya, legasi lah ya. Jadi ya baik Omar maupun adiknya tuh kalau misalnya besar nanti bisa ngeliat, oh si bapaknya seperti ini gitu ya. Oh bapak gue gini nih, lebih gitu ya. Tapi ada yang disensor kan? Oke, kayaknya udah banyak juga ya. Biar kalian kalau dibahas semua nih nggak penasaran, makanya beli nih gitu. Berapa nih? Boleh di harganya sekitar untuk sekarang 135.000 ya. 135.000. Oke. Nah nanti keterangan di mana belinya nanti aku jelasin. Akan kontak Pat Media ya teman-teman ya. Oke, Le. Ini saya terima kasih banyak nih untuk Palembang Subkultur yang sudah membuat bedah buku ini ya. Tempatnya juga keren ya. Di mana nih, Le? Untuk teman-teman yang mau kesini nih bisa Icon. Di Musi Icon deket Sungai Musi ya, di dekat Jembatan Ampera juga. Terima kasih juga untuk kameramen dan kru ya. Mudah-mudahan Palembang Subkultur makin menggila lah ya, makin oras lah makin. Oras. Mudah-mudahan sukses. Dan Jimmy juga semoga terus berkarya melalui buku ataupun cerita-cerita menariknya lah jadi mainstream. Mudah-mudahan lah, Le, bisa jadi buku ke 50 atau buku ke 100 lah ya. Amin. Amin ya, doakan ya teman-teman ya. Oke. Jadi jangan lupa seperti biasa subscribe, comment, like, and share. Pantangin terus channel YouTube kita Palembang Subkultur. Musafir di tanah Hindustan. Namaste Palembang Subkultur.